Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah kamu, ternyata jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai, dan 45 helai bulu di leher. Apa saja makna lambang yang ada di perisai burung Garuda? Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Makna sila pertama ketuhanan yang Maha Esa yaitu 1. Pengakuan ekstensi Tuhan yang Maha Esa. 2. Negara mengakui keberadaan agama yang berketuhanan dan membebaskan penduduk untuk memilih agamanya. Ketiga, negara menjamin penduduk untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Kehidupan sosial berlangsung dengan terjaganya kehidupan beragama. Yang keempat, toleransi antar pemeluk agama terjaga. Yang kelima, negara hadir ketika timbul konflik antar agama. Rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Makna sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah: yang pertama, setiap manusia Indonesia mengakui dan menghormati adanya martabat manusia lain. Yang kedua, memanusiakan manusia dan melihat manusia lain selain makhluk Tuhan. Yang ketiga, menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam berhubungan dengan manusia lain. Yang keempat, menerapkan perilaku yang beradab. Yang kelima, menjaga adab dan sopan santun dalam berhubungan sosial. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi,
Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai penundu bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara, sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Makna sila ketiga persatuan Indonesia adalah yang pertama, setiap manusia Indonesia cinta tanah airnya. Yang kedua, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Yang ketiga, bersikap dan bertindak dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, anti rasis dan anti diskriminasi. Yang kelima, menjunjung tinggi rasa persaudaraan setanah air. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul, menjadi lebih kuat dan sulit diserang. Jadi, lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. Makna sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan adalah 1. Bersikap pro dialog, pro musyawarah, dan pro demokrasi. Yang kedua, anti kekerasan dalam menyelesaikan masalah atau konflik. Yang ketiga, mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang keempat, selalu mengambil kebijaksanaan di atas persengketaan atau perbedaan pendapat. Yang kelima, musyawarah dilandasi dengan kejujuran bersama. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima atau terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan dan hidup dengan nyaman. Jadi, setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan. Terpenuhinya pangan dan sandang merupakan syarat suatu negara dianggap sejahtera. Makna sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah yang pertama, pemerataan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kebijakan berorientasi pada pengurangan kesenjangan masyarakat. Yang ketiga, redistribusi kekayaan secara adil kepada masyarakat banyak. Yang keempat, negara berpihak pada mayoritas rakyat jelata yang lemah. Yang kelima, negara melindungi setiap warga negara untuk mendapat penghidupan yang layak.